Cukuplah kematian itu sebagai nasihat untuk kita semua. Tidak perlu panjang-panjang ngaji. Begitu kita sadar bahwa ada batas hidup yang kapanpun bisa menemui kita, yaitu kematian. Itu harusnya membuat kita tambah sadar untuk bersegera menyelesaikan segala urusan kita dan semakin mendekat pada Allah. Harusnya begitu, cuma kita lebih sering lupa. Baik, malam hari ini tema kita mungkin ada hubungannya dengan itu. Bagaimana kita mulai menseriusi hidup. Yuk, kita mulai ya ngaji malam hari ini. Coba kamu tanya dirimu ya, apa yang paling penting dalam hidupmu? Kalau kalian sudah bisa menyebutkannya, berarti lakukan apa saja sesuai dengan hal yang kamu anggap paling penting tadi. Kalau kalian masih belum bisa jawab ini, ya berarti kalian nanti sulit menetapkan tujuan. Tujuan itu kan kalian arahkan ke hal yang menurutmu paling penting. Kalau sudah ketemu jawabannya apa, yang kedua boleh, kalau ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengikuti sabda Rasulullah, kafa bil mauti wa idhun. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat untuk kita semua. Tidak perlu panjang-panjang ngaji. Begitu kita sadar bahwa ada batas hidup yang kapanpun bisa menemui kita, yaitu kematian. Itu harusnya membuat kita tambah sadar untuk bersegera menyelesaikan segala urusan kita dan semakin mendekat pada Allah. Harusnya begitu, cuma kita lebih sering lupa. Baik, malam hari ini tema kita mungkin ada hubungannya dengan itu. Bagaimana kita mulai menseriusi hidup. Yuk, kita mulai ya ngaji malam hari ini. Kita ketemu tema menetapkan makna dan tujuan hidup. Sekarang kita masuk ke tujuan. Kalau tujuan lebih konkret. Kalau makna lebih filosofis. Sekarang kita masuk ke tujuan. Gimana caranya menetapkan tujuan? Ayo kita mulai mikir target hidup kita. Ini yang kadang kalian maknai sebagai cita-cita. Yang pertama, mengenali dirimu dan juga nilai-nilai yang kamu yakini. Tanyakan dulu, apa sih yang menurutku benar-benar penting? Kejujuran, ilmu, keluarga, spiritualitas. Coba kamu tanya dirimu ya, apa yang paling penting dalam hidupmu? Kalau kalian sudah bisa menyebutkannya, berarti lakukan apa saja sesuai dengan hal yang kamu anggap paling penting tadi. Kalau kalian masih belum bisa jawab ini, ya berarti kalian nanti sulit menetapkan tujuan. Tujuan itu kan kalian arahkan ke hal yang menurutmu paling penting. Kalau sudah ketemu jawabannya apa, yang kedua boleh, kalau ini populer sih di ilmu manajemen, gunakan prinsip SMART. Tetapkan tujuan yang SMART. SMART itu S-nya spesifik,
M-nya miserable, A-nya achievable, R-nya relevan, dan T-nya time bound. Spesifik itu jelas, tidak kabur. Awas tercampur dengan makna. Kalau makna mungkin kan bisa, Pak, saya ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama. Ya, gitu kayak zaman kamu SD kalau ditanya cita-cita susah jawabnya yang ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan orang tua misalnya. Nah, iya. Tapi ini kan masih kabur. Tetapkan tujuan yang spesifik. Pak, saya ingin 5 tahun lagi sudah lulus S3. Meskipun sekarang S1 baru. Lu sopo ngerti kan, setelah lulus S1 semester akhir tiba-tiba S2 terus langsung S3. Ini jelas, spesifik. Jadi jangan kabur. Kabur, tujuan kok kabur, itu sulit diminta pertanggungjawabannya. Kapan kamu ngelamar aku? Ya nunggu kalau Allah memberi hidayah ya. Nah, ini tidak spesifik, susah. Nanti ya kalau Allah menghendaki, kalau sudah takdirnya ketemulah kita. Itu mungkin itu bahasa-bahasa filosofis. Kalau untuk tujuan spesifik. Aku ingin tahun depan kita sudah menikah. Nah, itu spesifik. Yang ada calonnya ya. Jadi bukan yang kabur. Kan banyak itu yang tujuannya sih jelas tapi masih kabur. Kaburnya itu, Pak, insya Allah tahun ini saya tekadi nikah, Pak. Lah calonnya ada? Belum, Pak. Itu ya doae. Berarti ya targetmu loncat, itu targetnya tahun ini saya dapat calon, Pak. Nah, itu mending. Jadi calonnya belum ada kok targetnya nikah. Nah, spesifik itu namanya. Yang kedua miserable, bisa diukur. Jadi, bukan yang tidak ada kuantifikasinya, tidak ada kuantitasnya, itu sulit mengukurnya. Kayak tadi loh, saya dapat pasangan misalnya, itu kan mengukurnya jelas. Oh, kalau nggak dapat ya berarti dia gagal, tujuannya tidak tercapai. Lulus S3 itu kan mengukurnya gampang. Yang ketiga realistis, achievable, bisa dijangkau. Kayak tadi, wong kuliah S1 ndak lulus-lulus sampai semester 13 kok 5 tahun lagi pengen lulus S3, itu kemungkinan kurang realistis. Targetlah yang lebih realistis, yang lebih masuk akal. Iya, gantungkan cita-cita setinggi langit, tapi yuk yang realistis saja. Kalau tidak realistis, kamu ngundang bencana. Kenapa? Ya nanti susah dipenuhi, terus kamu jatuhnya stres, depresi. Targetmu ketinggian, keduren. Tapi kan kalau Allah menghendaki, iya Allah bisa saja menghendaki. Tapi kan kita ini hidup dengan rumus sunnatullah. Sesuai hukum alam saja, yang realistis saja. Ya kalau Allah menghendaki mungkin bulan depan kamu bisa jadi presiden. Tidak tahu ada bencana apa di Indonesia ini terus yang hidup tinggal kamu. Jadi presiden, itu kalau Allah menghendaki. Cuma kan pedoman kita merancang hidup ini kan sunnatullah, yang realistis, sesuai pola hidup alamiah kita. Oke. Baik. Terus, itu kan kayak orang menikah satu saja belum sudah heboh tentang poligami. Ya si jiwa sih. Jadi tidak realistis pembahasannya. Lanjut. Terus relevan, nyambung dengan hidupmu sekarang. Jadi relevan itu ya konteks hidupmu apa, cita-citamu seputar itu.
Kalau kuliahnya tadi di jurusan tafsir, terus kamu ingin jadi mufassir atau penulis kitab tafsir atau dosen tafsir, relevan. Kuliah jurusan filsafat pengen jadi dokter, tidak relevan. Tidak cocok yang kamu lakukan dengan tujuanmu. Ya, jadi yang wajar-wajar saja, itu makanya istilahnya smart, yang cerdas lah. Terus time bound, ada tenggat waktunya. Kenapa diberi tenggat waktu lebih bagus? Ya biar jelas pencapaiannya. Misalnya, saya ingin menulis buku 2 tahun ke depan selesai. Itu lebih jelas daripada kamu cuma umum. Saya pokoknya pengen jadi penulis, Pak. Ini susah ngukurnya. Sampai besok-besok ya pengen jadi penulis terus. Tidak jelas targetnya. Kalau ada target jelas, kalian kan jelas mencapainya. Wah, ini kurang 2 bulan lagi, Pak. Ini saya kemarin janjinya 2 tahun, sekarang kurang 2 bulan lagi. Kamu bisa ngitung. Tapi kalau waktunya tidak jelas, ya sampai kapanpun ya kalian bisa ngambang. Terus, bedakan tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini memudahkan. Jangka pendek mingguan. Jangka menengah mungkin tahunan, jangka panjang puluhan tahun boleh. Misalnya, Pak, untuk jangka pendek saya punya target membaca buku 1 buku per bulan. Minimal 1 bulan saya menamatkan 1 buku, ini jangka pendek. Jangka menengah tahunan. 3 tahun lagi saya harus lulus kuliah, Pak. Ini tahunan. Atau jangka panjang 10 tahun. 10 tahun lagi saya harus mapan sudah, Pak, punya rumah, punya keluarga, dan karirnya sudah stabil. Ini namanya jangkanya jelas, tujuannya jelas, biar tidak kecampur-campur. Jangan kebalik-balik. Ditanya, cita-citamu di masa depan apa? Saya pengen baca buku saja, Pak, 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali tidak bisa cita-cita ke depan. Cita-cita ke depan pada akhirnya saya ingin jadi apa? Lurah, ingin jadi dosen, ingin jadi ketua RT, apa-apa. Tujuan jangka panjang, bukan yang harian, mingguan, bulanan. Kemudian refleksi diri secara rutin. Tujuan itu bisa saja situasi berubah. Yang semula realistis jadi tidak realistis. Saya pengen, Pak, lulus itu kuliah ini 4 tahun harus sudah lulus. Kok yang dilalah diberi sakit oleh Allah lama. Tidak jadi. Itu namanya evaluasi. Jangan ngotot, kalau memang ada perubahan ya kita ubah sesuai dengan situasi. Jadi biar tidak putus asa. Karena dari realistis jadi tidak realistis itu kan berat. Kalau kita kaku menyikapi situasi, hasilnya malah kita susah sendiri. Terus tautkan dengan makna hidup. Jadi kita sudah punya makna, tujuannya yang nyambung dengan makna. Misalnya, aku ingin jadi guru, tujuanku jadi guru. Kenapa? Karena menurutku hidupku berharga kalau aku bisa mencerdaskan generasi. Kemudian silahkan menetapkan tujuan dengan mengambil inspirasi filosofis atau spiritual. Misalnya, Pak, tujuan hidup saya adalah mengabdi pada Allah, beribadah, monggo saja. Atau mengabdi ini tujuan jangka selamanya, jangka panjang, Pak. Mulai sekarang sampai besok. Sementara yang pendek, yang kuliah, tujuan saya lulus 4 tahun lagi,
Yang baca buku ya 1 bulan, silakan saya kalian atur. Mana tujuan yang menurutmu cocok, sesuai. Baik, mungkin setelah ini teman-teman boleh ya oret-oret di kamarnya masing-masing, tujuan hidupmu apa. Bikin yang smart, cerdas tadi ya. Yang jelas, yang realistis, yang terukur, yang relevan, dan waktunya jelas. Kalau tidak terpenuhi, Pak, dievaluasi. Kenapa kok tidak terpenuhi? Sebabnya apa? Pak, saya itu cuma target setiap hari ngaji 1 lembar saja, kok tidak bisa ya Pak, misalnya. Oh, coba dicek, kenapa kok sampai begitu? Distraksinya apa? Kemudian yang membuatmu sering menunda-nunda apa? Akar masalahnya dari luar atau dari dalam dirimu? Nanti dicari, kalau sudah ketemu, diperbaiki. Kalau menetapkan tujuan saja kalian tidak berani, apalagi tidak mau, ya gimana kalian bisa maju? Bagaimana kalian bisa meningkat? Berkeinginan saja tidak berani, ya gimana kalian bisa berkembang? Harus berani ya mulai besok. Kalian akan jadi orang besar kalau memang bercita-cita besar. Kalau tidak, ya kalian akan di situ-situ saja. Baik, kita lanjutkan ya. Semoga masih kuat. Karena setelah ini agak berat. Oke, ini untuk pembanding sekarang. Kita lihat. Sekarang kita ngaji filsafat. Tipe-tipe tujuan. Ini kita ambil banyak teori sekarang dari filsafat ya. Yang pertama, ini biasanya yang banyak ditarget orang yang males mikir dalam-dalam. Yaitu tujuan hidupnya jenis hedonistik. Yang penting senang, yang penting nikmat. Jadi ini biasanya orang hedon itu tujuan hidupnya menikmati kesenangan selagi bisa. Alah, hidup sekali ngapain sih nyari rumit-rumit, seneng aja lah, seneng-seneng aja lah kita hidup ini. Nah, ini gaya pertama. Namanya tipe hedonistik. Orang seneng, orang mencari kenikmatan, masa tidak boleh? Yang bilang tidak boleh siapa? Boleh saja. Toh ada orang yang tujuannya ini. Meskipun nanti dengan makna hidup tertentu, tujuan yang hedonistik ini rasanya kurang tinggi. Kurang utama. Tapi ada orang seperti ini, mungkin banyak malahan. Hidup itu nyari senang saja. Nyari nikmat saja. Oke, mungkin banyak yang tidak merasa bahwa dia seorang hedon. Padahal hedon itu ya mungkin bisa kita semua hari ini. Ingin nyari senang saja. Pak, wong saya, duit saya tidak banyak, tidak ada hubungannya dengan duit tidak banyak atau duit sedikit. Karena hedon itu orang yang orientasinya kenikmatan saja. Kalau istilahnya Plato dan Imam Ghazali itu yang dipikir urusan perut ke bawah. Ini orang hedon biasanya. Yang kedua, kalau ini Aristoteles dan kawan-kawan, virtue etik, eudaimonistik. Tujuan hidup yang arahnya pada kebahagiaan dan keutamaan. Jadi kalau tadi tujuan hidup menikmati kesenangan, kalau eudaimonistik ini tujuan hidupku mengembangkan diri dengan melakukan kebajikan yang di situ kemudian mencapai kebahagiaan. Ini tujuan eudaimonistik. Biasanya alurnya begini. Pengetahuan, kebajikan, virtu, dan kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia ya dengan ilmu,
Setelah ngerti ilmunya, kita amalkan dalam kebajikan. Kalau sudah melakukan kebajikan, kita akan bahagia. Jadi tipe pertama tadi hedonistik, hidup mengejar kesenangan. Kalau tipe kedua, hidup melakukan kebajikan. Jadi tujuanmu adalah melakukan kebaikan. Yang dari situ kamu asumsikan kamu bisa bahagia. Kalau yang pertama, hidup senang-senang, yang dari kesenangan itu menemukan kebahagiaan. Nah, ini beda orientasi. Mungkin banyak juga teman-teman yang sing penting dadi wong apik, itu aja. Good life. Jadi cuma itu saja. Ini namanya tipe tujuan eudaimonistik. Nanti ada tipe utilitarian. Tipe utilitarian itu tujuan hidupnya adalah memberi kebahagiaan, kemanfaatan untuk banyak orang. Jadi tujuan hidupku adalah memberi manfaat sebesar-besarnya agar sebanyak mungkin orang bisa hidup lebih baik. Ini utilitarian. Kemanfaatanmu terhadap masyarakat di dunia sosial. Nanti ada lagi tipe transendental. Tipe transendental itu ya tujuan hidup kita adalah menuju Tuhan, bahagia di akhirat, masuk surga. Ini tipe religius, transendental. Imam Ghazali, Ibnu Arabi, Augustinus, dan lain sebagainya yang religius tujuannya agama. Mungkin banyak di antara kita yang tipe tujuannya religius. Akhirat, surga, Tuhan, itu. Ini tipe ini. Ada lagi altruisme. Kalau altruisme itu mengorbankan diri untuk orang lain. Ini altruis. Jadi kan banyak orang yang membahagiakan orang lain meskipun aku sendiri harus berkorban. Biasanya dianalogikan dengan lilin. Dia menerangi sekitarnya meskipun pada akhirnya dia akan habis. Ini tipe altruis. Pak, tujuan hidup saya itu Pak hanya satu Pak, membahagiakan orang tua. Itu saja Pak. Meskipun saya harus sengsara ini, sengsara itu, susah ini, susah, tidak masalah. Saya sengsara juga tidak masalah, asal orang tua saya bahagia. Ini namanya tipe altruis. Mungkin ada yang malah bukan orang tua, sahabat. Yang penting saya bisa membantu sahabatku. Nah, tipe altruis. Aku tidak makan, tidak apa-apa, asal sahabatku makan. Karena ada orang tipe yang sangat setia kawan seperti itu. Ini namanya tipe altruis. Nanti ada orang yang cita-cita tujuan hidupnya adalah pengembangan diri, humanistik. Gimana aku mengaktualkan potensiku, aktualisasi diri. Tujuan hidupku adalah menjadi manusia yang utuh, bermartabat, teraktualkan segala potensi. Nah, ini namanya tipe humanistik. Terus tak lanjutkan ya. Ini semua tema sudah pernah kita bahas. Ada lagi tipe stoik. Kalau tipe stoik, tujuan hidupku adalah hidup yang selaras dengan alam. Menerima apapun ketetapan Tuhan. Dan mengabaikan apa yang di luar kemampuan. Jadi
menerima apapun ketetapan atas kita, sibuk yang dalam kendali dan membiarkan apa yang di luar kendali. Ya sudah, di luar kendali saya tidak kuasa atas itu, saya kuasanya ini. Dan hidup secara alami, ini gaya stoik. Kemudian ada lagi, kalau ini kebalikannya. Yang awal tadi semua bertujuan. Kalau ini terakhir nihilistik. Tujuan-tujuan itu tidak ada. Tujuan hidupku apa? Tidak ada. Tidak pakai tujuan. Hidup ini absurd. Tidak pakai tujuan-tujuanan. Nah, ini kelompok nihilis. Nietzsche, Albert Camus, dan lain sebagainya. Ada banyak ya tipe-tipe tujuan hidup. Ini nanti jadi referensi saja buat teman-teman. Ingin ada di titik mana? Ingin sampai di tujuan hidup yang mana? Nihilistik kah? Stoik kah? Humanistik kah? Altruis kah? Religius, utilitarian, eudaimonistik atau hedonistik? Atau tidak semuanya? Saya tambah bingung, Pak. Ini pembanding saja ya dari ranah filsafat. Teman-teman boleh enggak semuanya bikin sendiri tujuan hidup mau apa, silahkan. Satu lagi, ini kalimat yang paling sering kita dengar. Alah Pak, hidup itu biarkan mengalir saja. Nih kalian sering pakai diksi ini ya. Hidup itu mbok mengalir saja. Ayo kita jawab satu-satu klaim ini. Jawaban pertama, iya benar. Mengalir itu asik. Mengalir itu indah. Seperti sungai yang mengalir tidak pernah memaksakan jalannya. Tetapi sungai yang kalian pakai analogi itu arahnya jelas, muaranya jelas, pada akhirnya ke laut. Jadi jangan dikira sungai yang mengalir itu sekedar ikut saja, tidak tahu tujuan akhirnya. Tahu dia. Tujuan akhirnya kemana? Ke laut pada akhirnya. Bandingkan kalau kita mengalir. Kita yang mengalir tidak tahu pada akhirnya kita kemana. Jadi mengalir mungkin memang perlu. Tapi kita juga harus bisa memastikan aliran itu membawa kita kemana. Ke laut atau ke rawa-rawa. Jadi kalau sudah jelas, sana loh Pak, tujuan akhirnya rute ini, ya mengalirlah ke sana. Jadi jangan sebelum tahu akhirnya kalian sudah mengalir. Ya, ini alasan pertama untuk tidak mengalir saja. Bahkan kalau dihubungkan dengan air kan ada peribahasa yang terkenal sekali. Hanya ikan mati yang berjalan mengikuti arus air. Karena kalau ikan hidup dia bisa melawan arus. Jadi kalau kalian hanya mengalir saja ya seperti ikan mati sebenarnya. Baik, jawaban pertama itu. Jawaban kedua, mengalir memang memberi kita kebebasan, fleksibilitas. Tapi kalau kita tidak sadar arah, tidak tahu ini mau kemana, apa itu bisa disebut mengalir? Bukankah itu namanya hanyut? Ini yang ditegaskan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo itu ya. Angeli ananging ora keli. Boleh kalian mengalir, tapi jangan tenggelam. Tidak tenggelam itu berarti kalian sadar
ini aliran mau kemana. Kalian tidak hanyut begitu saja. Jadi mengalir saja itu ya, kalau sepenuhnya mengalir tanpa sadar alirannya kemana, tentu saja negatif. Kalian tenggelam. Nanti kata Heidegger, manusia itu ada dua tipe. Yang satu namanya Das-Man, yang satu namanya Das-Sein. Das-Sein ini manusia otentik yang tegak sebagai dirinya sendiri. Das-Man itu manusia yang tenggelam dalam kerumunan. Dia sendiri tidak ada, selain orang menyebutnya hanya bagian dari kerumunan. Itu namanya Das-Man. Kalian tidak eksis sebagai dirimu. Orang yang hanya mengalir saja dan tenggelam itu ciri orang Das-Man ini. Jati dirimu, eksistensimu itu secara pribadi, individual, tidak diketahui, tidak diakui. Karena kalian hanya dilihat sebagai bagian dari kerumunan orang banyak. Nah, maka Sunan Kalijaga menyebut, ya mengalirlah, tidak apa-apa, tapi ya jangan sampai tenggelam. Berarti kalian tetap tegak, tetap sadar. Meskipun mengikuti aliran. Ini jawaban kedua. Jawaban ketiga. Mengalir itu mungkin bagus untuk hal-hal yang ringan. Liburan, hobi, kesenangan sementara boleh. Tapi untuk hal-hal yang besar, jangan mengalir saja. Kesehatan, pekerjaan, itu yo bahaya kalau kalian mengalir saja. Mas, mbok yo dijaga kesehatanmu, Mas. Alah Pak, saya mengalir saja, waktunya sakit yo biar sakit, waktunya bahaya kalau kamu begitu prinsipmu. Mas, mbok cepet nang diselesaikan studinya, nanti kamu kan longgar. Alah Pak, saya mengalir saja, waktunya lulus ya biar lulus, kalau tidak lulus ya sudah. Ya lebih menyusahkan hidupmu nanti. Jadi untuk hal-hal urgent penting, ya kalau bisa jangan mengalir saja. Pilihlah, putuskan apa yang kamu mau. Tunjukkan aku mau ini loh, menuju ke sana. Jangan hanya mengalir saja. Ya kalau untuk hal-hal kecil, iseng apa gitu ya monggo. Untuk hobi mungkin bisa, untuk hiburan mungkin bisa. Drama Korea, ngikuti yang sedang rame apa, ayo tak tonton nih, yang itu tidak masalah sih. Tapi kalau untuk yang penting-penting jangan. Gitu loh. Untuk studimu jangan. Nyari jodoh, mengalir saja Pak, sedapat-dapatnya apa gitu. Ya jangan, kalian harus milih. Oke ya, jadi bedakan ini. Ini karena saya tahu argumen mengalir ini banyak sekali dipakai teman-teman. Semoga tidak dipakai untuk nutupi malesmu saja sebenarnya. Ini kalau yang sungguh-sungguh ya pengen mengalir. Kalau yang males sih obatnya beda. Jadi seperti perahu, kita bisa ikut arus, tapi ya tetap pegang dayung biar tidak terbawa ke tempat yang salah. Ikut arus meringankan perahunya, tapi kan kalau ke arah yang salah kan juga rugi kita. Maka kita tetap pegang dayung, biar kita bisa mengarahkan. Yang terakhir, kalau ini dalam Islam, ada konsep tawakal. Tawakal itu pasrah pada Allah itu kita tetapkan setelah ikhtiar dijalankan. Jadi tawakal itu di belakang. Setelah ikhtiar, jangan ditaruh di depan. Mas, waktunya ujian loh, ayo belajar. Pak, saya tawakal saja lah Pak, enggak tahu hasilnya. Loh, belum apa-apa kok tawakal.
Tawakal itu setelah ikhtiar dijalankan, sudah belajar serius. Mas kemarin belajar Pak, saya sudah sampai jam berapa itu, tapi tidak paham-paham Pak, sudah saya tawakal saja. Nah ini masih mending gitu loh. Jadi jangan belum apa-apa sudah tawakal. Mbok nyari-nyari kerja sana Mas sudah sarjana. Enggak Pak, saya tawakal saja, kalau sama Allah diberi pekerjaan, ya ayo. Apa-apa kok alasannya tawakal. Padahal kamunya tidak mau ikhtiar sebenarnya. Tawakal itu setelah ikhtiar dijalankan. Tawakal itu kan bahasa mengalir ini. Saya mengalir saja, itu kan sama, saya tawakal saja. Mulia sih bertawakal, itu berarti kita tidak memaksakan hasil. Tapi tanpa ikhtiar ya tawakal tidak ada nilainya. Menunjukkan kita pasif saja, pasrah saja. Tidak menjalankan amanat Allah untuk berikhtiar. Oke, jadi nanti kalau ada yang beralasan hidup ini mengalir saja, kalian punya banyak alasan ya sekarang untuk membantahnya. Biar ini tidak dipakai sebagai dalih, kalian jadi pasif. Kalian tidak aktif menikmati hidupmu. Seperti Kanjeng Sunan Kalijaga tadi. Tetap iya, kalian harus update, mengikuti perkembangan zaman, mengalir, tapi jangan tenggelam. Angeli, ananging, ora keli. Baik, oke ya, kita review dari awal tadi. Dalam hidupmu berarti tetapkan tujuan, sadari nilai penting dirimu. Itu yang tema hari ini ya, tujuan hidup dan makna hidup. Kalau kalian tujuanmu jelas, kalian sadar nilai penting dirimu, hidupmu pasti akan lebih stabil, lebih tenang. Dibandingkan kalau kalian hidup random saja, mengalir saja, atau menganggap tidak ada gunanya menetapkan tujuan karena hidup ini absurd. Karena hidupmu itu berharga, kelolalah secara serius, secara bermakna. Eman-eman loh kita hidup di dunia ini, kesempatannya hanya hari ini. Hanya di periode ini. Kalian yang Gen Z menikmati fase generasi Z-mu. Nanti setelah itu mungkin ada generasi yang lain, apalagi kamu sudah selesai masamu, fasemu di dunia ini. Nah, kesempatan itu nikmatilah. Dengan menegaskan tadi tujuan hidup, mana hidup yang jelas. Kalau dirangkaikan dengan tema-tema sebelumnya di bulan ini, kalau kalian sudah punya tujuan dan mampu menghargai dirimu, menilai dirimu secara sesuai, di situ resiliensimu akan mudah untuk dibangun. Kalian akan mudah menghadapi ujian, godaan, jatuh bangunmu. Itu tema minggu pertama. Bagaimana cara kita meningkatkan resiliensi. Kalau tujuan dan makna hidup sudah jelas, resiliensi lebih mudah dibangun. Kalau tujuan makna hidup jelas, resiliensi mudah dibangun, digempur informasi jenis apapun, kita tidak akan mudah goncang, tidak akan mudah terdistraksi. Itu pertemuan minggu kedua. Karena di dalam kita sudah kuat, kita sudah lebih tangguh. Bahkan selanjutnya, dengan sebagian besar kita hidup secara serius, punya tujuan, makna hidup, resiliensi tinggi, maka masing-masing dari kita akan menjadi support system yang kuat untuk sesama kita. Jadi kita akan bisa saling mendukung di antara kita.
Itu tema minggu lalu. Loh, kalau semua ini berjalan baik, ya insya Allah hidupmu akan lebih tenang, lebih stabil menuju cita-citamu. Secara luas ya menuju cita-cita kita bersama bangsa Indonesia. Tahun 2045 katanya generasi emas itu ya. Saya tidak tahu emasnya sudah harga berapa tahun itu ya. Tidak usah mikir jauh-jauh, yang penting kalian bangun dirimu sekarang. Tetapkan tujuan dan makna hidup, kuatkan resiliensimu, kemudian tingkatkan literasimu menghadapi informasi, bangun support system yang kuat. Itulah nanti kunci kesuksesanmu ke depan. Baik, saya kira itu ya tema bulan ini kita tuntaskan. Semoga jadi bekalmu untuk membangun, meningkatkan kualitas dirimu. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan di tema yang berbeda tentu saja, ya mungkin kita agak filsafatan yang lebih dalam lagi. Saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.